وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi yang mulia ini dan pagi yang berbahagia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya, memberikan kita taufiknya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita kembali untuk mendapatkan tambahan ilmu, tambahan iman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih di dalam suratul Ghashiyah yang memiliki ayat 26 ayat, yang merupakan surat Makkiyah, dan kita sudah ambil faedah-faedah 16 ayat pertama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita ambil faedah-faedah sisa dari surat tersebut, yaitu dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-26 insyaallah ta'ala. Dan tentu kami ingatkan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah pembuka-pembuka pintu kebaikan dengan ikut berbagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, karena itu adalah jariyah, pahala jariyah, pahala yang mengalir insyaallah ta'ala, dan kita menjadi penyeru kepada kebaikan. Mana yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia termasuk atau maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang menyuruh kebaikan tersebut. Pada kesempatan yang mulia ini kita ambil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, apakah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang mengingkari hari pembalasan, mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla
bukti-bukti kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyelimuti mereka, apakah tidak melihat bagaimana agungnya penciptaan makhluk berupa unta, badan yang besar, yang sangat kuat, sifat-sifatnya luar biasa? Apa mereka tidak melihat? Apa mereka tidak merenung? Apa mereka tidak berpikir? Dan apakah mereka tidak melihat bagaimana langit diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan tinggi oleh Allah tanpa tiang yang kita lihat, namun kokoh berdiri tegak. Tidak ada satu pun dan sedikit pun retaknya, pecahnya. Tidak ada sama sekali. Apakah tidak dilihat dan tidak ditengok ilal jibal, gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh, yang merupakan pancangnya dan pakunya dan pasaknya bumi ini? Bagaimana Allah Azza wa Jalla berdirikan dia tinggi? Bagaimana Allah Azza wa Jalla jadikan dia kokoh? Itulah dia tiang pancangnya bumi, yang mana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa ja'alna fil ardi rawasi. Kami jadikan di bumi ini ada pancangnya, tiangnya. Dia dijadikan sebagai pasaknya oleh Allah Azza wa Jalla yang mengokohkannya sehingga dia tidak goyang. Maka lihat ketika ada gempa, ada berasal dari Gunung Merapi. Maka begitu tiangnya, pasaknya digoyangkan, goyang semuanya. Kemudian apakah tidak dilihat bagaimana Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini rata, dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ujung timurnya sampai ujung baratnya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihad, tempat tinggal enak dihuni, rata? Apakah tidak dilihat bagaimana jalan-jalan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, mempercepat transportasi mereka, perjalanan mereka, traveling mereka, sehingga mereka menggapai apa yang mereka inginkan, apa maslahat-maslahat mereka, apa tujuan-tujuan mereka. Ini semuanya merupakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak meminta upah sedikit pun. Tidak ada. Jadi Allah Azza wa Jalla ajak kita berpikir dalam beberapa ayat ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan unta? Ini diajak berpikir orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya berupa kenikmatan, dan apa yang disiapkan bagi musuh-musuhnya berupa azab. Apa tidak dilihat, tidak dipikirkan, tidak direnungkan? Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan unta? Yang mana unta ini adalah hewan yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak disebutkan asal penciptaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diciptakan dari jin. Kemudian lihat bagaimana unta ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Safinatus Sahara. Ya,
perahu padang pasir. Dia punya kaki yang sangat ajaib, yang tidak bisa tenggelam di pasir. Dia punya mata yang sangat ajaib. Dia bisa berjalan di badai gurun yang begitu mengerikan. Dia punya tempat penyimpanan air dan makanan. Dia bisa berjalan berhari-hari tanpa minum, tanpa makan. Ajaib. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan apa mereka tidak berpikir bagaimana Allah Azza wa Jalla ciptakan langit? Langit itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla tanpa tiang. 7 lapis. Tidak ada yang tahu bagaimana luasnya kecuali Allah Azza wa Jalla, kokoh. Tanpa ada retak sedikit pun. Tidak ada miringnya sedikit pun. Kemudian bumi bagaimana diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah penciptaan onta dalam bentuk seperti itu, yang sangat menakjubkan, yang Allah Azza wa Jalla kembang biakkan dia, dimudahkan bagi manusia untuk menundukkannya, yang di dalamnya berbagai macam manfaat, susunya begitu banyak, kemudian sebagai perahu padang pasir, dagingnya enak, apakah itu tidak cukup sebagai bukti bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan makhluk ini kembali setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya langit beserta planet-planetnya, adanya matahari, adanya bulan, diangkat tanpa tiang satupun, apakah itu tidak menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk membangkitkan orang yang sudah mati, yang hancur lebur, untuk dihisab dan untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah diberdirikannya gunung-gunung setelah menciptakan tanahnya, menciptakan bebatuannya, ini tidak menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk membangkitkan tulang belulang yang hancur lebur, menghidupkan jasad yang sudah hancur lebur sekehendaknya kapan dia berkehendak? Apakah menciptakan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, beserta bagaimana Allah Azza wa Jalla hamparkan dia, jadikan dia permadani yang memudahkan manusia untuk hidup berjalan di atasnya dan membangun bangunan di atasnya? Apakah ini tidak cukup sebagai bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia ini dan menghidupkannya serta untuk membalas mereka dan menghisab mereka? Ada apa dengan manusia ini? Kenapa mereka tidak berpikir? Kenapa mereka tidak merenung? Lalu Allah Azza wa Jalla katakan, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir." Allah Azza wa Jalla katakan, "Fadzakir." Berilah peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Ingatkan mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasmu itu mengingatkan. Dan bukan tugasmu untuk menguasai hati mereka, menjadikan mereka beriman, menjadikan mereka menerima. Urusan menerima itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun engkau lasta 'alaihim bimusaitir, bukan tugasmu untuk menguasai hati mereka, bukan tugasmu untuk memaksakan mereka sehingga mereka menjadi beriman, tidak. Wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani may yakhafu 'an. Ingatkan dengan Al-Qur'an itu saja. Jadi Allah Azza wa Jalla memperingatkan bagi yang menyeru, bagi yang memberi nasihat.
Tugas kita menasehati saja. Tidak ada tugas kita menjadikan orang tua wajib menerima nasihat. Jadi Allah mengatakan fadzakir ay dzakir. Ingatkan dengan kekuasaan-kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Ingatkan hamba-hamba ini ya akan apa yang bakalan terjadi kelak pada hari kiamat. Ya, engkau hanya sebatas pengingat, tidak ada yang lain. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan engkau yang berkewajiban menguasai mereka, menundukkan mereka untuk menjadikan mereka beriman, menjadikan mereka beristiqamah di atasnya, tidak. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Tetapi barang siapa yang berpaling dari keimanan, kafir kepada ayat-ayat kami, kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafir kepada hari pertemuan kelak pada hari kiamat, maka Allah akan siksa dia dengan azabul akbar, azab yang besar. Itulah azabul akhirah. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami pasti mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Dan kami akan menghisapnya, bukan siapapun. Dan setelah dihisap mereka akan dibalas sesuai dengan amalan dan hisab masing-masing. Maka oleh karena itu engkau tidak akan mudarat. Wahai Rasul kami, ketika mereka menolak ajakanmu, ketika mereka menolak dakwahmu, engkau cukup mengingatkan mereka, ya, siapa yang dapat hidayah, dia yang selamat, dia yang beruntung, dia yang sukses. Siapa yang menolak, siapa yang sesat, maka ingat, akibat kesesatan adalah kerugian yang sempurna yang kembali kepada siapa yang berpaling, kepada siapa yang menolak. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Jadi siapa yang berpaling, meninggalkan ajaranmu, meninggalkan engkau, ingkar kepada janji-janji Allah, Allah Azza wa Jalla siksa dia dengan siksa yang besar. Itu azab jahannam, siksa neraka jahannam. Inna ilaina iyabahum, kepada kami mereka akan kembali pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma inna alaina hisabahum, kami akan menghisap mereka hari kiamat. Ya, tidak akan dihisap oleh siapapun. Yang menghisapnya Allah Azza wa Jalla, yang maha detail hisapnya, yang tidak tersembunyi bagi Allah apapun, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, hanya seberat dzarrah, semut hitam yang paling kecil, pasti akan dilihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan pasti akan kelihatan, keburukan pun pasti akan kelihatan. Tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kambing saja yang di dunia mereka saling tanduk, yang bertanduk menanduk yang tidak punya tanduk. Maka hari kiamat diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Yang di dunia menanduk, dia akan ditanduk. Maka benar-benar ditegakkan keadilan itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seadil-adilnya. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Alaihissallahu
bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Azza wa Jalla hakim yang seadil-adilnya? Tidak ada yang akan lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dihisab. Semuanya akan diperhitungkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La yughadiru saghirah. Tidak disisakan yang kecil. Kalau yang kecil saja tidak disisakan, apalagi yang besar. Wajadu ma'amilu hadira. Dan ditemukan apa yang mereka telah amalkan di dunia semuanya hadir. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Man kana lahu madhlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm. Siapa yang punya kezaliman, berbuat kezaliman kepada saudaranya, segeralah minta halal hari ini. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum adanya dinar atau sebelum hilangnya dinar, sebelum hilangnya dirham. Maknanya apa? Ayo segera tunaikan ya, hak-hak orang lain yang kita ambil, yang kita renggut sebelum tibanya suatu saat tidak ada gunanya transaksi harta untuk menyelamatkan diri kita. Yang berguna saat itu innama hiyal hasanat was sayyiat. Kita mau bayar pakai pahala atau bayar pakai dosa. Hanya itu saja. Kita mau bayar pakai pahala atau kita mau bayar pakai dosa. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah ilmiah. Faedah yang pertama, taqrirul ba'ats. Kembali surat ini menetapkan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Dengan diajak kita untuk menengok dalil-dalil, bukti-bukti yang mengharuskan kita mengimaninya. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ada 4 di sini. Unta, gunung, langit, bumi. Ya. Maka di alam semesta ini sudah cukup bukti yang menunjukkan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penjelasan an-nadda'i ilallah. Siapapun yang menyeru kepada agama Allah Azza wa Jalla, yang terjun di kencah dakwah, muhimmatuhu dakwah. Tugas kita hanya mengajak. Duna hidayatil qulub, bukan memberikan petunjuk pada hati-hati manusia ini. Menjadikan orang mendapatkan hidayah, menerima kebenaran itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki.
Hidayatul qulub, hidayatul taufiq, hidayah taufiq itu hanya mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa yang disukai. Tentunya itu dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, dengan hikmah Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, bayan anna masirul basyariyah ilallah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia ini pasti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak akan kemana-mana. Pasti kita akan kembali kepada pencipta kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini keadaan yang menuntut kita untuk beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Keadaan menuntut kita untuk berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Keadaan yang menuntut kita untuk selamat, menyelamatkan diri dari siksa Allah Azza wa Jalla. Keadaan menuntut kita bagaimana kita sukses meraih surga Allah Azza wa Jalla, yang mana merupakan keselamatan dan surga. Itulah tuntutan setiap orang yang berakal. Jikalau manusia ini mau berpikir, mau merenung apa yang Allah Azza wa Jalla gariskan bagi mereka. Maka wahai seluruh kaum muslimin, wahai seluruh kaum muslimah, apapun profesi kita, yang bisniskah, ya, apapun pekerjaan kita, yang sedang mancingkah, yang mendesain rumahkah, kita semua pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla pada saatnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Tsumma inna 'alaina hisabah." Kepada kami hisabnya. Inna 'alaina, ya, inna ilaina iyabahum tsumma inna 'alaina hisabahum. Kepada kami akan dikembalikan, kepada kami, dan kami akan menghisapnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya apa yang diambil itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Apa yang diberikan juga milik Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu itu ada batasan waktunya. Ada waktunya yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin akan meleset dan tidak mungkin akan maju, tidak mungkin juga akan mundur. Tidak mungkin. Itu suatu ketetapan. Itu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa ta'ala. Dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang mulia. Allah kasih kita umur, manfaatkan umur itu. Sebab jangan sampai umur yang sudah pendek ini ternyata hilang, sia-sia, tidak mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita, secara khusus kehidupan negeri akhirat. Orang-orang cerdas disebut oleh Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'dah, dan yang paling banyak persiapannya untuk kelak pada hari kiamat tersebut. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil di kesempatan pagi yang mulia ini? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, dan tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, inilah kesempatan untuk bertanya bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla bukakan ilmunya untuk kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengikuti lomba tahfidz Al-Quran yang sudah dijanjikan hadiahnya berupa uang belanja? Dan apakah bacaan Al-Quran yang dibaca mendapatkan pahala karena membacanya diniatkan supaya menang dalam perlombaan tersebut? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bergantung pahalanya dengan niat kita. Ya, wa innamal likulli imrin ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya berlomba adalah ingin dapat uang, maka uang itu didapat pahala tidak ada. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam Al-Quran. Ya. Man kana yuridu thawabad dunia, barang siapa menghendaki ganjaran dunia, perhiasan dunia, zinataha, ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan semuanya sesuai dengan takdir yang ditetapkan, sedikit pun. Tetapi di akhirat, ulaika laysa lahum fil akhirati ya min nasib, tidak punya bagian di akhirat kelak. Wallahu ta'ala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang mengeluarkan zakat fitri dengan beras yang masih dihutang? Kalau ada yang dipakai untuk menggantinya, hanya uangnya datang telat, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa hukumnya baca doa pakai bahasa Indonesia? Kita katakan tidak ada masalah kalau dia tidak bisa, ya. Adapun kalau dia bisa, jangan menggunakannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah jika berdosa besar wajib sholat taubat dulu baru diterima taubatnya? Tidak wajib. Dia sunnah, sholat sunnah taubat. Namun yang wajib itulah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, dan adakah sholat hajat? Sholat hajat tidak ada. Adapun sholat taubah ada, sholat sunnah taubah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, apabila seorang di antara kalian berbuat dosa, lalu dia sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah sholat witir baik di bulan Ramadan maupun di Ramadan harus kunut? Tidak ada keharusan kunut, tapi sunnah kunut witir. Allah ta'ala ala wa alam. Beli beras sendiri terus langsung kasih ke orang berhak langsung, apa bisa melalui panitia zakat atau bisa mana saja boleh, yang penting tepat sasaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah athar termasuk hadis? Misal athar Ibnu Abbas, apakah termasuk hadis? Kita katakan tidak, ya. Tapi kalau disandar disebut secara umum bisa dikatakan hadis, tapi dia haditsun mauquf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah beri zakat sepekan sebelum Idul Fitri? Tidak boleh. Karena dikaitkan dengan Al-Fitr, berbuka Lebaran. Lebaran itu kapan? Ya sejak malam Lebaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah jatuh talak suami yang mengirim SMS istrinya? Untuk apa mempertahankan orang yang tidak pernah mengerti perasaanku? Tergantung, ini kan niat, bergantung kepada niatnya. Apa maksudnya ucapan itu? Kalau maksud itu ada sekedar kinayah, kata sindiran, bukan maksudnya talak, ya tidak. Tapi kalau maksudnya talak, maka termasuk talak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh zakat mal diberikan dalam bentuk barang, misal beras atau bahan pokok lainnya? Hukum asalnya zakat mal, ya mal itu harta itu sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah juga perempuan dikhitan? Iya, tetapi tidak boleh habis karena akan menghilangkan syahwatnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah menyerahkan anak fitrah ke anak kecil? Boleh, kalau anak kecil itu termasuk fuqara dan masakin. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah bacaan salat yang dianjurkan? Sangat banyak, bisa dilihat di dalam buku
yang saya tulis, variasi sunnah dalam ibadah. Di sana siyagus sholawat, teks-teks sholawat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala ala wa ala. Bagaimana hukumnya menyisipkan gambar foto bernyawa yang diambil di Google untuk pelengkap desain poster? Apakah kita termasuk pembuat gambar? Mohon penjelasannya. Kita katakan ya, bahwasanya kita menempel, apakah termasuk? Kita masuk dalam bagiannya, ya, dan tentu usahakan jangan sampai ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apabila menerima hadiah, bolehkah hadiah diberikan ke orang lain tanpa izinnya? Tidak ada masalah, karena hadiah itu adalah milik kita setelah kita diberi. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah puasa kita sah jika terlambat bangun makan sahur? Kita katakan, ya, kalau kita lambat bangun makan sahur, sudah tiba waktu subuh, maka tidak bisa kita makan sahur, tapi puasa tetap sah. Namun kalau sudah tiba waktu subuh, kita pun tetap makan sahur, maka puasa kita batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau sholat Id, apakah ada bacaan setelah takbir? Tidak ada bacaan yang khusus, namun athar yang datang dari Ibnu Mas'ud menyebutkan di celah-celah takbir itu tasbih, tahlil, tahmid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membuat kalender dengan foto manusia dengan alasan foto tidak masalah sama seperti cermin? Kita katakan namanya foto makhluk bernyawa ini jelas berbahaya. Kenapa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Malaikat tidak masuk ke dalam kamar atau ke dalam rumah malaikat rahmat yang ada di dalamnya gambar makhluk bernyawa. Ini umum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, adakah bacaan ruku dan sujud yang sering dibaca oleh Nabi? Semuanya dibaca oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, di akhir hayat paling sering subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika teman meminjam nama kita untuk tujuan membeli rumah subsidi non syariah, maka kita katakan kita masuk andil dalam ya transaksi yang riba, dan kita masuk bagian ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah ada syariat perempuan disunat? Sudah saya sebutkan jelas sebagaimana di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya menjaharkan takbir ketika sholat sendirian Ustaz? Tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah zakat fitri untuk anak kita dibayarkan oleh neneknya? Boleh, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau kerja di negeri lain dan bayar zakat di negeri lain, apakah dibolehkan? Boleh, tidak ada masalah. Meskipun hukum asalnya kita bayar zakat di tempat kita tinggal tersebut. Namun kalau kita melihat ada maslahat yang lebih besar, kita kepindah ke tempat lain, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, masih ada waktu kita beberapa menit untuk bertanya jawab. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin bayar zakat fitrah untuk calon bayi umur 7 bulan. Apakah boleh Ustaz? Yang berkewajiban adalah ketika sudah lahir. Kalau belum lahir tidak ada kewajiban. Hanya sebagian para ulama kita mensunnahkannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah nama-nama Allah Ta'ala hanya 99 nama atau lebih banyak dari itu?
Dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak." Aku minta kepadamu ya Allah dengan seluruh nama-namamu yang kau berikan dirimu nama dengan nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Ini menunjukkan nama Allah sangat banyak. Yang 99 itu adalah ya ketika dihafal, difahami maknanya, dipakai berdoa, maka masuk surga. Allah taala ala wa alam. Bolehkah zakat mal diberikan berupa beras dan lainnya? Kita katakan tidak. Berilah berupa mal yang kita zakatkan itu. Wallahu taala ala wa alam. Apakah harus membaca doa ibadah zakat? Tidak ada doa membayar zakat, namun ya orang yang diberikan zakat dia yang berdoa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah hukumnya jika seorang dengan sengaja memanggil makhluk gaib? Ya, kita katakan siapa yang mengetahui itu makhluk gaib? Hanya Allah Azza wa Jalla. Misalkan kita panggil jin, pertama memanggil jin untuk mendahului mahinya tidak ada masalah. Tetapi kita memanggil jin untuk meminta bantuan kepadanya, ini adalah bermasalah. Karena kita dituntut hanya minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lihat bagaimana Allah ingatkan di dalam suratul jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sekelompok laki-laki manusia minta bantuan pertolongan kepada sekelompok laki-laki jin, jinnya tambah sombong. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membeli boneka untuk anak-anak perempuan? Tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Apakah kiat-kiat kita agar kita bisa melunasi hutang? Pertama, harus punya niat untuk bayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu an." Siapa mengambil harta orang lain dia ingin membayar, Allah bantu dia membayar. Tapi sebaliknya, siapa mengambil harta orang lain tidak ada tujuan untuk membayar, ingin menghancurkan, Allah hancurkan harta. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang Kau berikan dari yang halal, dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan selain dari dirimu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gadis SKPNS ke bank bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena otomatis kita pinjam uang pasti baliknya pasti lebih. Man zada wastazada faqad arba. Siapa yang menambah dan minta ditambah dia telah jatuh dalam riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau membaca Al-Quran di rumah sedangkan di masjid sedang azan, apakah lebih baik memberhentikan? Kita katakan hentikan. Jawab azan dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memberi zakat dengan beras yang kita dikasih dari sumbangan atau kita beli dengan harta kita? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membuat promo dengan menaikkan harga apakah boleh? Tidak ada masalah. Hukum asal bai jual beli adalah halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh seorang pun anak mengeluarkan zakat untuk kedua orang tuanya? Boleh. Tidak ada masalah jika orang tuanya tidak mampu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tetangga saya Nasrani, bila bertemu dengan dia selalu mengucapkan salam? Bolehkah membalas salam tersebut? Kalau salamnya jelas, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana trik-trik kita Ustadz agar kita tetap semangat di ibadah di 10 hari terakhir? Perbaharui iman kita, introspek iman kita. Karena iman baru, maka semangat pun akan baru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah semua orang wajib zakat termasuk miskin sekalipun yang notabene penerima zakat? Yang wajib zakat ada kemampuan. Apa kemampuannya? Zakatul fitr lebih dari keperluannya sehari semalam untuk dirinya dan keluarganya. Kalau ada lebihnya, itu yang wajib dizakatkan. Dan apakah boleh mereka memberi zakat dengan beras yang mereka terima dari pemberian zakat? Boleh kalau sudah lebih dari keperluan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana hukumnya menggunakan tasbih dalam berzikir? Hukum asal zikir dengan tangan kanan. Maka Nabi bersabda, hunna mas'ulat, tangan kanan akan ditanya oleh Allah dan akan berbicara. Maka selain dari tangan tidak akan berbicara dan tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Cara yang paling baik, cara Nabi SAW. Allah syariatkan zikir, tidak dilupakan juga sarananya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berzikir, bertahlil atau berdoa tanpa tanpa bersuci? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Ketika berwudu itu lebih utama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah hukum zakat fitri yang dikeluarkan dari pertengahan bulan Ramadan? Kita katakan zakatul fitr dinamakan dia berbuka, fitr hari raya. Berarti apa? Kalau belum tiba saatnya maka tidak tepat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menaruh foto di profil media sosial kita seperti WA dan lainnya, Ustaz? Sebaiknya jangan, Mas Dedi. Ya, cukup apa yang lain, motivasi kah atau apa saja. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita kalau istri mertua menggibah? Ya, maka kita katakan terima kasih dia sudah menggibah. Kenapa? Karena dia akan transfer pahala untuk kita. Bila perlu kasih dia hadiah dan terus setiap hari digibah kita. Supaya pahala dapat nambah, dosa kita berkurang, dia mengambil dosa kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang membolehkan perayaan Maulid dengan berdalih menghormati Rasulullah SAW? Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, Rasulullah SAW orang yang paling kita cintai dari makhluk ini, namun mencintai beliau tentunya dengan cara yang dianjurkan oleh beliau. Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah menjual dagangan dengan harga suka-sukanya? Tidak boleh. Ya, kita harus melihat harga pasar. Supaya jangan kita la dharar wa dhirar, tidak memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain juga. Allah ta'ala ala wa alam. Seandai kata tadi malam Lailatul Qadar, namun seorang tidak maksimal beribadah pada malam itu, sehingga semangatnya lemah malam-malam berikutnya karena mengira malam Lailatul Qadar sudah terlewatkan. Bagaimana cara menyikapi hal yang seperti ini? Ini adalah gangguan syaitan. Ya, karena kita berandai-andai terhadap yang sudah berlalu tidak boleh. Ya, silahkan semangat terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal puasa kita di saat azan subuh di masjid lain kita masih menyantap makan dengan alasan menunggu azan di masjid yang biasa kita ikuti? Kita katakan lebih baik dicek keluar ke arah timur. Kalau sudah mulai terang berarti batal. Ya. Kalau masih belum terang, ya maka kita katakan masih sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika kita dapat bingkisan dari lembaga koperasi, kita tidak jadi anggota koperasi bagaimana? Tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memberi mainan anak perempuan berupa boneka yang menyerupai makhluk Allah Azza wa Jalla? Kita katakan boneka, hukumnya tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sholat sir dengan bacaan dalam hati? Tidak benar. Karena sholat itu aqwalu af'al, ucapan lisan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum sembelihan di hari Idul Fitri? Boleh, tidak ada masalah. Bolehkah kita menerima parsel lebaran dari instansi tempat kita bekerja? Tidak ada masalah, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ana Ibrahim Obed Suarez Ustadz mau tanya, bolehkah kita beri zakat kepada orang yang tidak sholat? Ini Ustadz Ibrahim dari Timor Leste. Barakallahu fiqh. Kita katakan boleh dikasih dengan didakwahi supaya dia mau sholat sebagai bekalnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah bacaan khusus saat menyembelih hewan? Ada. Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu ma anharad dam wa dzukira asmallah fakulu. Apapun yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah, nama Allah, silahkan makan. Jadi bismillahnya wajib, Allahu akbarnya sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal puasa kita saat kita sholat
dan berdoa tidak terasa menetes air mata kita, tidak membatalkan. Karena air mata bukan pembatal wudu dan pembatal sholat. Allah ta'ala wa alam. Doakan saya supaya Anda dipermudah tahun depan, Anda bisa menikah dan mendapat pekerjaan. Waffaqakallah lima tuhibbu wa yarda. Lima tuhibbu wa lima yuhibbu Allah yarda. Wallahu ta'ala wa alam. Kalau kita punya mak mertua suruh anak-anak beli barang tanpa kasih tahu istri, bolehkah kita katakan kalau itu uang kita sendiri, uang pribadi kita, tidak ada masalah. Tapi itu adalah uang istri, maka tidak boleh kita semena-mena menggunakan harta istri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan kami ingatkan, ayo berbagi, share sebanyak-banyaknya, supaya ini adalah ladang pahala kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih di hari yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.